Halo guys, saya Julita Emilia dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar IKIP Siliwangi. Di sini, saya akan membahas tentang materi hidup tertib. Apakah ada yang tahu apa itu hidup tertib? Hidup tertib ialah menjalin hubungan dengan teratur. Salah satunya dengan mengikuti dan mematuhi suatu aturan yang berlaku. Manfaat mematuhi tata tertib yaitu 1. Membangun kedisiplinan. Yang kedua, melatih tanggung jawab. Yang ketiga, menciptakan keteraturan. Yang keempat, menjaga kenyamanan lingkungan. Yang kelima, melatih kemandirian. Dan yang keenam, melatih kejujuran. Lalu ada macam-macam tata tertib. Yang ke-1, tata tertib di rumah. Yang kedua, tata tertib di sekolah. Dan yang ketiga, tata tertib di lingkungan masyarakat. Mari kita bahas tentang tata tertib di rumah. Ada yang tahu tata tertib di rumah itu apa? Tata tertib di rumah adalah aturan yang harus dilakukan dan dilaksanakan oleh semua orang yang ada di rumah. Dengan adanya tata tertib ini, keluarga dapat lebih rukun dan disiplin terhadap peraturan. Contoh tata tertib di rumah yaitu 1. Menjaga kebersihan rumah. Menjaga kebersihan rumah itu sangatlah penting. Saat rumah kita rapi, bersih dan indah, maka semua anggota keluarga akan merasa nyaman saat tinggal di rumah. Yang kedua, merapikan tempat tidur. Merapikan tempat tidur merupakan cara untuk mempertahankan kebersihan dan kerapihan serta melatih kedisiplinan. Lalu, yang ketiga ada bangun tidur tepat waktu. Bangun tidur tepat waktu membuat kita lebih disiplin terhadap waktu. Yang keempat ada makan dengan tertib. Peraturan saat makan ialah peraturan-peraturan yang biasanya dilakukan sebelum dan sesudah makan. Peraturan saat makan ini berkaitan dengan kesehatan, kesopanan, dan rasa syukur. Dan yang kelima yaitu menghormati orang tua. Berbuat baik kepada orang tua, menaati perintahnya, dan mendoakannya. Kita harus patuh kepada orang tua ya. Ada yang tahu gak sih apa itu tata tertib di sekolah? Tata tertib di sekolah adalah peraturan-peraturan yang harus ditaati serta dilaksanakan oleh seluruh warga sekolah. Tujuannya agar proses belajar mengajar dapat berjalan dengan kondusif, nyaman, dan lancar. Contoh yang pertama yaitu berpakaian seragam lengkap sesuai dengan jadwalnya. Memakai seragam yang lengkap dan rapi merupakan salah satu tata tertib yang harus ditaati di sekolah. Jika berpakaian seragam lengkap, siswa akan disiplin dan akan lebih fokus pada pelajaran. Seragam sekolah juga akan menunjukkan kepada mereka bahwa mereka itu setara dalam belajar. Jadi, jika kita ke sekolah, kita harus memakai seragam yang lengkap dan rapi sesuai dengan jadwalnya. Tidak boleh memakai pakaian bebas. Contoh yang kedua yaitu datang tepat waktu. Datang tepat waktu ke sekolah dapat melatih diri untuk disiplin dan menjadikan kita orang yang dapat dipercaya.
Orang yang tepat waktu ialah orang yang dapat mendisiplinkan dirinya sendiri karena mempunyai komitmen yang kuat. Sifat disiplin inilah yang akan membuat kita dipercayai oleh orang lain. Yang ketiga yaitu menghormati guru. Menghargai dan mematuhi serta mendengarkan yang disampaikan oleh guru dan melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Guru adalah pihak yang berperan penting dalam memberikan ilmu dan bekal kehidupan kepada kita, baik dalam bentuk ilmu pengetahuan maupun nilai serta norma-norma yang berlaku dalam kehidupan. Yang keempat, tidak mencontek saat ujian. Mencontek merupakan perbuatan yang tidak baik dan curang. Mencontek dapat menghilangkan peluang untuk mengembangkan kemampuan diri sendiri untuk menyelesaikan tugas dan ujian secara mandiri. Kalau kita mencontek, hasilnya bukan kemampuan kita sendiri. Kita jadi tidak bisa mengetahui sampai di mana kemampuan kita. Maka dari itu, kita tidak boleh mencontek lagi ya. Yang kelima, menjaga kebersihan kelas. Kelas yang bersih, rapi, dan indah akan membuat kita nyaman saat belajar. Menjaga kebersihan kelas merupakan tanggung jawab seluruh anggota kelas. Maka dari itu, untuk menjaga kebersihan kelas, maka diadakan jadwal piket setiap harinya. Sekarang kita akan bahas tentang tata tertib di lingkungan masyarakat. Tata tertib di lingkungan masyarakat merupakan aturan yang harus dilakukan dan ditaati oleh semua warga masyarakat. Dengan adanya tata tertib di lingkungan masyarakat, maka dapat terciptanya lingkungan yang aman, damai, serta terciptanya kerjasama dan kesejahteraan. Contoh tata tertib di lingkungan masyarakat yang ke-1, menghormati dan menghargai sesama. Merupakan salah satu tata tertib yang paling penting dalam masyarakat karena dapat mencakup perilaku sopan santun, tidak mengganggu orang lain, dan menghormati hak-hak individu. Yang kedua, menjaga kebersihan lingkungan. Lingkungan yang bersih dan indah akan membuat semua masyarakat merasa aman, nyaman, serta sehat. Menjaga kebersihan lingkungan seperti membuang sampah pada tempatnya, menjaga fasilitas umum, membersihkan jalan dan taman, serta mematuhi peraturan terkait sanitasi dan kesehatan. Jangan lupa untuk selalu bergotong royong bersama warga sekitar. Lalu ada mematuhi aturan lalu lintas. Dalam masyarakat yang tertib, penting untuk mematuhi aturan lalu lintas di jalan, seperti mengikuti rambu-rambu lalu lintas, mematuhi lampu merah, dan menghindari perilaku yang dapat mengancam keselamatan diri sendiri dan orang lain. Lalu ada menjaga keamanan lingkungan. Lingkungan yang aman sangat penting bagi masyarakat. Menjaga keamanan lingkungan seperti tidak membawa senjata ilegal, merapor kepada RT jika melihat tindakan yang mencurigakan dan membahayakan. Dan yang terakhir ada menghormati norma dan adat istiadat. Adanya tata tertib di masyarakat membantu membentuk masyarakat untuk saling menghormati norma dan adat istiadat. Hal ini termasuk menghormati tradisi budaya, mengikuti norma sosial yang diterima, dan menjaga keharmonisan dalam berinteraksi dengan anggota masyarakat lainnya. Setelah tadi belajar tentang hidup tertib, apakah kalian sudah mengerti apa itu hidup tertib, macam-macamnya, dan contoh-contohnya? Semoga materi yang tadi saya sampaikan bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih.